Diremehkan, Arsenal belum tentu lampaui poin musim lalu. Konsekuensi transfer mahal Arsenal. Kilas balik Arsene Wenger sebagai manajer terbaik. Kilas balik Arsene Wenger sebagai manajer terbaik. Arsene Wenger selamanya akan dikenang sebagai manajer legendaris yang mencapai hal-hal hebat selama masa jabatannya di Arsenal. Tahun-tahun awalnya di klub ditandai dengan kesuksesan saat dia membangun tim pemain muda berbakat yang kemudian mencapai prestasi luar biasa. Dengan memenangkan Liga Premier tak terkalahkan di musim 2003-2004. Kemampuan Wenger untuk mengembangkan dan memelihara bakat muda tak tertandingi. Dan dia memainkan peran penting dalam mengubah cara bermain sepak bola di Inggris. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan transfer dan keengganan Wenger untuk menghabiskan banyak uang untuk bintang mapan mulai menghambat kemajuan Arsenal. Kritikus berpendapat bahwa penolakan Wenger untuk menghabiskan banyak uang merupakan penghalang signifikan bagi kesuksesan Arsenal di tahun-tahun berikutnya. Diyakini bahwa dia melewatkan penandatanganan pemain berkualitas tinggi karena keraguan-raguannya mengenai biaya transfer. Pada akhirnya warisan Arsene Wenger adalah warisan yang kompleks. Dia akan selalu dikenang sebagai salah satu manajer terhebat dalam sejarah Arsenal. Konsekuensi transfer mahal Arsenal. Belanja pemain gila-gilaan yang dilakukan Arsenal di bursa transfer akan memiliki dampak tersendiri. Dengan mengeluarkan dana hingga nyaris 4 triliun rupiah di bursa transfer, Arsenal menjadi kandidat utama peraih juara Liga Inggris musim depan. Oleh sebab itu, banyak pihak yang akan berekspektasi lebih pada The Gunners. Namun pada musim lalu ketika mendapatkan tuntutan tinggi, Arsenal justru menghadapi penurunan mental hingga akhirnya disalib oleh Manchester City. Di sisi lain, Kapten Arsenal Martin Odegaard meminta rekan satu timnya agar tetap kuat ketika mendapatkan tekanan besar dari publik di musim depan. Dengan adanya ekspektasi tinggi kepada Arsenal di musim baru, Martin Odegaard mengatakan dengan rekrutan yang dilakukan timnya akan ada ekspektasi alami yang meningkat. Pernyataan Odegaard sangat wajar, pasalnya Arsenal sempat unggul poin cukup jauh dengan Manchester City. Odegaard ungkap masa depan Arsenal. Kapten Arsenal Martin Odegaard menyoroti pendekatan tangguh tim untuk tur pramusim mereka. Dia menguraikan rencana untuk membangun budaya kemenangan The Gunners. Kapten Arsenal Martin Odegaard itu melihat kekecewaan musim lalu sebagai faktor motivasi untuk tur pramusim yang sedang berlangsung. Odegaard menekankan pentingnya budaya pemenang dalam persiapan pramusim. Berbicara dari basis pramusim mereka di ibu kota AS, Odegaard membahas rasa sakit yang tersisa dari musim lalu. Lebih lanjut, Odegaard menekankan perlunya menanamkan budaya kemenangan di semua pertandingan, baik itu pramusim, liga, atau Liga Champions. Kapten Norwegia itu mengakui sulitnya mengatasi kemunduran seperti itu, tetapi mereka akan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Sang kapten juga bersikeras memanfaatkan kekecewaan dan kemarahan dari kegagalan musim lalu dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk perjalanan mereka saat ini. Diremehkan, Arsenal belum tentu lampaui poin musim lalu. Andy Townsend meragukan Arsenal bisa mengumpulkan lebih banyak poin di Premier League musim depan. Meskipun mereka telah menghabiskan lebih dari 200 juta pound sterling untuk 3 rekrutan anyar mereka, Arteta ingin timnya menjadi lebih baik lagi dan menjadi juara Premier League musim depan. Namun mantan gelandang Chelsea dan Aston Villa, yakni Andy Townsend, masih meragukan kemampuan Arsenal untuk meraih gelar juara. Dia menganggap 3 rekrutan Arsenal akan sangat kompetitif, tetapi dia tidak tahu apakah ketiganya akan memberikan keseimbangan dalam tubuh mereka. Klub asal London Utara itu nyaris menjuarai Premier League untuk pertama kalinya sejak 2004 pada musim lalu, tetapi mengalami kemunduran menjelang garis finish. Mereka mengumpulkan 84 poin dari 38 pertandingan, 5 poin lebih sedikit dari Manchester City.
role model permainan William Saliba. William Saliba baru-baru ini kembali beraksi bersama Arsenal setelah absen lama akibat cedera. Cedera yang dialami Saliba berperan besar dalam kegagalan The Gunners untuk memenangkan gelar Liga Premier pertama mereka dalam hampir 20 tahun. Baru-baru ini William Saliba mengungkapkan sosok yang membantu permainannya. Dia memuji Virgil van Dijk sebagai pengaruh pada permainannya. Dia juga menyebut bintang Liverpool itu sebagai bek yang baik untuk dipelajari. Saliba mengungkapkan jika dia menyukai Virgil van Dijk dari kualitasnya dalam situasi 1 lawan 1, tenaganya, ketenangannya, dan bola-bola panjang yang dia lakukan. Di sisi lain, ditanya perihal masa depannya yang bisa menjadi bek terbaik, Saliba tak menampik hal itu. Asalnya dia juga memiliki kualitas, namun dia harus berjuang keras untuk mencapai level tersebut. Saliba juga berkomitmen untuk memenangkan tiap pertandingan dan memenangkan gelar di musim depan. Pramusim AS, The Gunners menang telak. Arsenal telah melakoni pertandingan perdana mereka melawan tim MLS All-Star asuhan Wayne Rooney dengan poin telak. Berlangsung di Audi Field, Washington DC, Amerika Serikat. Kick-off pertandingan dimulai pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Pasukan Mikel Arteta memborong 5 gol dalam pertandingan kali ini. Gol pertama Arsenal dilesakan oleh Gabriel Jesus saat pertandingan baru berjalan 5 menit. Kemudian disusul dengan aksi apik dari Leandro Trossard pada menit ke-23. Babak pertama, The Gunners unggul 2-0 atas tim MLS All-Star. Pada babak kedua berlangsung, Arsenal kembali unggul lewat tendangan penalti dari Jorginho pada menit ke-47. Tak ada gol tambahan yang terjadi. Kemudian di menit-menit akhir, Arsenal kembali bangkit dan menyorongkan 2 gol tambahan melalui Gabriel Martinelli pada menit ke-84 dan juga gol dari rekrutan baru mereka yakni Kai Havertz pada menit ke-89. Arsenal pun menguasai 56% penguasaan bola dengan 16 tembakan dan 5 diantaranya on target dan berbuah gol. The Gunners juga membuat 461 operan berbanding 364 dari tim MLS All-Star. Dengan akurasi operan mencapai 87%. Mereka juga akan ditunggu Manchester United dan Barcelona di 2 laga berikutnya sebelum kembali ke London. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!